aku Cera Azahra. Hari ini aku senang banget bisa ngobrol di sini karena kalau di rumah aku ngobrolnya sama tembok. Tapi ini juga di rumah sih guys. Macam tak betul je budak ni. Di generasi sekarang tuh pasti ada generasi yang viral banget, yaitu Gen Z yang masih ngira kalau TikTok itu platform pendidikan. Gen Z itu suka banget ngomongin mental health, padahal kalau ditanya kamu kenapa, pasti jawabnya nggak apa-apa. Aku tuh suka ngeliat teman-teman Gen Z pada posting self care, padahal kalau ditanya kamu udah makan apa, mau makan apa, pasti selalu jawab belum, terserah. Itu biasanya tuh kaum Hawa ya guys, Gen Z di kaum Hawa. Waduh, mana nih kaum Hawa nih? Nah, aku juga kaum Hawa lagi. Gen Z itu suka banget ngomongin cinta, padahal kisah cintanya itu kayak jaringan wifi IndiHome, putus nyambung. Aku pernah nanya ke teman kayak gini, kamu kenapa nggak punya pacar? Dia tuh ngejawab, iya nih, soalnya aku mau memperbaiki diri dulu biar jadi versi yang terbaik. Padahal mah dia sibuk ngegame. My god, Gen Z. Makasih semuanya, jangan lupa follow aku di sosmed. Kalau misalnya kalian gak punya sosmed gak apa-apa, aku juga gak mau nge-follow kalian kok. Nggak, bercanda, maaf ya semuanya. Dan makasih udah ngeliat video aku yang garing sih emang, tapi nggak apa-apa guys. Makasih ya semuanya, dadah. Wabarakatuh. Nama saya De Ilmi Ramadhani. Saya dari fase EDA Cafe 1 dan saya dari kelompok 3. Saya akan mencoba stand up komedi untuk nilai Grambet bahasa Indonesia saya. Mohon dengarkan dengan baik. Ini dari cerita saya dulu kecil. Saya pernah saya disuruh untuk beli mie atau kerupuk di warung dekat rumah saya. Saya keluar dari rumah dan melihat mobil. Mobil itu seperti mobil kakek dan nenek saya. Saya di depan mobil karena saya tahu karena kelihatan seperti mobil kakek dan nenek saya. Saya dulu kecil di depan mobilnya itu bergaya ya bercanda karena itu mobil nenek dan kakek saya kayak marah gitu karena saya kirain itu nenek kakek saya berpulang dari kerja gitu. Saya ke samping mobil itu dan ketak ke jendela muka marah kayak bercanda gitu, dan ternyata mobil itu kebuka jendelanya, ternyata itu bukan nenek kakek saya, itu hanya kayaknya bapak-bapak atau kakak kerja laki-laki. Nah ternyata aku ngeliat saya dengan kayak muka dengan bingung gitu. Nah saya tiba-tiba marah dengan, dan saya tuh kaget sekali gitu. Kayak malu banget. Nah saya menjawab ke itu karena ternyata bukan mobil nenek kakek saya bilang ke mereka, kalian ngapain di tengah jalan kayak gini, ya boleh tahu. Terus saya lari ke warung dan karena tidak ada jalan pintas untuk ke rumah saya lagi, saya nunggu di warung itu, tunggu mobil itu sampai lewat atau keluar dari jalan itu. Jadi saya tunggu lama di warung itu, ya Allah. Nah saya kembali dan ceritakan ke keluarga saya sampai nangis. Nah saya ada cerita lagi. Cerita ini cerita ini lebih ke malu sih, atau ya memang kecerobohan saya dulu kecil.
Saya pernah dulu kecil di mall, di Buaran kan ada tempat jual makan gitu ya, kayak ya Carrefour namanya dulu, Carrefour. Di sana saya ke situ bareng keluarga saya. Nah, setelah saya di sana, saya kehilangan keluarga saya nyari-nyari, nangis dari luar, aduh. Nah, saya ketemuin sama petugas. Nah, petugas saya jadi anak hilang gitu. Nah, petugas saya di speaker tuh kayak, bernama dia Ilmi Ramadhani, berpakaian warna ungu. Nah, bikin lucu itu, kakak saya, abang saya itu menurut itu ketawa. Men, ya mohon maaf kalau ceritanya tidak lucu atau enggak. Terima kasih sudah mendengari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video teks anekdot stand up komedi yang berjudul Ingin Menjadi Guru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dulu waktu kecil aku bercita-cita jadi guru. Kenapa? Karena bisa marah-marah tanpa alasan yang jelas dan semua orang dengerin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar matematika ya. Terus tiba-tiba ada anak yang nanya, "Bu, kenapa 2 tambah 2 itu 4? Ya, itu udah dari dulu begitu. Coba kalian tanya orang tua kalian deh. Tapi yang susah jadi guru itu bukan ngajarin, tapi jadi detektif. Misalnya pas ada ulangan, ada yang curi-curi lihat temennya. Pas aku cek, ternyata dia nulis, "Jangan bagi jawaban, nanti ketahuan." Jadi itu curang atau motivasi ya? Sekian video teks anekdot dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Kayana Tanti. Saya kali ini akan menceritakan cerita lucu saya waktu saya masih kelas 10. Karena saya masih kelas 10. Nah, jadi ceritanya gini. Saya kan waktu pulang sekolah itu sering menaiki yang namanya transportasi umum yang bernama Jaklingko. Di setiap Jaklingko itu memiliki nomor yang berbeda-beda. Jadi saya sering sekali pulang dengan teman saya. Nah, Jaklingko yang saya dan teman saya naiki, yaitu memiliki nomor 39, karena di setiap nomor yang berbeda-beda itu memiliki jarak yang tertentu. Nah, di saat saya menaiki Jaklingko tersebut, saya tiba-tiba kepala saya terjedot bagian pintu frame pintu di Jaklingko tersebut. Dan itu ternyata bukan hanya terjadi sekali saja, ternyata itu juga terjadi sampai berkali-kali setiap kali saya menaiki Jaklingko. Dan teman saya di situ sampai tertawa melihat saya sering kejedot, kepala saya sering kejedot di bagian pintu Jaklingko. Di situ sebenarnya saya tidak terlalu kesakitan, cuma hanya saja saking malunya itu, karena di dalam bagian Jaklingko itu kan ada banyak orang-orang yang menumpangi Jaklingko tersebut. Ya, jadinya mereka melihat kejadian tersebut. Di situ saya malu gitu. Ya, walaupun itu sudah menjadi hal yang sangat sial bagi aku, mungkin ya itu sudah menjadi momen-momen lucu lah bersama teman aku. Udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Bayu Langit dari kelas Fasa E DKV 1. Kalian sadar gak sih selama ini kurikulum di negeri kita ini tuh berubah-berubah mulu. Mulai dari SD kita ada kurikulum KTSP, di SMP kita ada kurikulum 2013, dan di SMK ada kurikulum Merdeka. Kayaknya setiap kita ganti menteri pendidikan, kayaknya kita juga harus ganti kurikulumnya ya. Saya kadang bingung loh, ini saya murid atau kelinci percobaan. Ngomongin kurikulum Merdeka, katanya sih kurikulum Merdeka bikin siswa bebas belajar sesuai minat. Tetapi saya curiga, yang merdeka itu bukan siswanya, tetapi gurunya.
Sekarang, banyak guru yang nggak perlu ngajar serius. Bapak nggak ngajar ya? Oh, ini namanya project based learning, nak. Kalian kerjakan sendiri ya, belajar itu kan harus mandiri. Tahu? Kalau bukan itu jawabannya, palingan jawabannya, Bapak ini hanya sekedar fasilitator, nak. Jadi kalian belajar sendiri ya. Akan tetapi, itu bukan sepenuhnya salah guru-gurunya sih. Karena tugas guru juga pasti bikin mereka pusing. Mereka harus bikin modul sendiri, ngedit video pembelajaran, bahkan ikut webinar setiap minggu. Jadi jangan kaget kalau ada guru yang lebih mahir pakai Canva daripada ngajarin matematika. Lalu, modul pembelajaran katanya fleksibel. Tapi fleksibel di sini kayaknya artinya guru harus cari sendiri di internet. Nggak heran kalau pelajaran di kelas sering terdengar begini. Anak-anak, hari ini kita belajar dari video YouTube ya. Jangan lupa subscribe channel Bapak. Jadi ya, kita sebagai generasi muda tuh pastinya mau banget belajar. Tapi kasihlah sistem yang jelas. Jangan kebanyakan gonta-ganti kayak lagi nyobain filter IG. Kalau terus begini, nanti kita juga bukan cuma gagal paham pelajaran, tapi juga gagal paham sama masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pun gembira. Berjumpa di sini suasana ceria. Mari bersama kita mulai hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Naura dari kelas Fase ED KV 1. Kali ini saya akan membuat video stand up komedi yang bertemakan Gen Z. Dan saya ini adalah bagian dari Gen Z loh. Ngomong-ngomong soal Gen Z itu, kita adalah generasi yang paling multitalenta loh. Maksudnya, bisa sambil belajar di Zoom, sambil makan Indomie, sambil scroll TikTok, sambil mikirin kapan dunia bakal kiamat. Hebat banget kan? Tapi jujur, kita tuh lebih sering bikin pusing daripada efektif. Misalnya, pernah nggak kalian buka HP buat balas chat guru, tapi tiba-tiba malah nonton video kucing di TikTok? 5 jam kemudian, tadi gue mau ngapain ya? Gen Z juga punya istilah-istilah ajaib yang nggak masuk akal. Contohnya, slay. Dulu tuh, slay artinya ngebunuh naga di film fantasi. Sekarang, lihat temen pakai outfit keren aja langsung, wah, kamu slay banget. Jadi nih, kalau ada naga di dunia nyata, naganya pasti bingung. Loh, gue nggak keren apa? Dan ini nih, Gen Z nggak pernah bisa jauh dari HP. Pernah nggak kalian ngecek HP, terus nggak ada notifikasi? Tetap di scroll aja, kayak berharap ada pesan yang masuk. Terus, kalau lagi ada gempa bumi pun, reaksi pertama bukannya lari, tapi ngambil HP dulu. Guys, gempa! Aku rekam dulu ya buat Instastory. Gen Z juga hebat banget bikin tutorial. Semua hal sekarang bisa dijelasin di TikTok. Mau masak nasi goreng, tutorialnya ada. Mau benerin keran bocor, ada juga. Bahkan, ada yang bikin tutorial cara nafas. Serius, ada yang kayak tarik nafas, buang nafas. Jangan lupa slay terus ya guys. Terakhir nih, Gen Z paling gak bisa jauh dari kopi. Tapi lucunya minum kopi bukan buat melek, tapi buat gaya-gayaan di Instastory. Jadi kesimpulannya, Gen Z itu seru dan unik. Meskipun kita suka dibilang mageran banget, gak jelas, atau gak bisa lepas dari wifi. Tapi kita tetap generasi yang bikin dunia gak bakal bosen. Nah, terima kasih. Slay terus ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.